Baik, biar cuma berapa siswa yang pertemuan awal ini sebagai perdana kita, adik-adik siswa kelas 12, Ibu ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena adik-adik sehat dan tetap semangat sekalipun belajar dari rumah. Yang 7 orang ini dapat lihat memang semangat untuk belajar sangat tinggi, sebab di saat dimintakan untuk segera kita mulai dengan KBM, baru 7 orang yang sudah menanggapi dengan serius. Ini tandanya bahwa adik-adik ingin sekali untuk mau belajar. Dan tentunya orang meminta kekuatan Tuhan tetap bersama-sama supaya cepat selesai itu corona dan boleh bertatap muka di sekolah. Untuk sementara ini kita belajar dulu secara online, dan hari ini saat ini sesuai jadwal produk kreatif kewirausahaan adalah merupakan jadwal yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, adik-adik untuk belajar mata pelajaran ini seperti yang sudah Anda ketahui di waktu masih di kelas 11, bahwa mata pelajaran ini nanti akan dilaksanakan pembelajaran secara teori dan ada yang secara praktek. Ya. Dan ya, Ibu lupa, kita akan belajar memulaikan sekarang ini, kita awali dulu dengan doa. Ya. Sudah siap semua? Ya, saya mengajak kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya. Dan siapa boleh pimpin untuk doa? Ada yang boleh siap pimpin? Atau Ibu tunjung, Jo? Ya. Ada yang siap? Ada? Silakan. Yang mau pimpin dengan doa dulu, doa awal pembelajaran. Ya? Siapa boleh? Elsa. Elsa Singal. Ada Elsa? Mana Elsa? Jangan sembunyi, Michelle. Elsa yang Ibu tanya. Boleh? Ada Elsa? Atau Michelle, Jo? Elsa rupa belum dapat lihat tuh muka. Michelle buka dengan doa. Ya. Yep. Boleh? So, mulai, Bu? Iya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa, mulai. Terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di sini meski hanya melalui handphone, ya Tuhan. Kita akan memulaikan proses belajar mengajar kita, tuntun supaya bisa berjalan dengan baik, agar kita bisa mendapatkan hikmat kepintaran akan diberikan. Ya Tuhan, pimpin sampai akhir dengan berjalan dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, baik adik-adik, untuk mata pelajaran produk atau PKK ini seperti biasa yang sudah diketahui bahwa kita akan ada 2 guru yang akan memberikan materi. Kalau Ibu ya tentunya yang lebih bersifat pada teori dari mata pelajaran PKK terutama yang menyangkut tentang kewirausahaan. Sementara guru yang lain tentang prakteknya, ya. Kalau tidak salah itu biasa diberikan oleh Ibu Rineke secara praktek, guru produktif, ya, guru produktif akuntansi. Nah, karena itu adik-adik, sebagaimana biasa, kalau orang mau belajar, maka dalam penilaian itu tetap ada selalu tugas-tugas harian, ulangan harian, ataupun tugas-tugas praktek, ya, ujian praktek, sampai pada evaluasi.
ya untuk semester maupun mid semester, ya. Sama untuk penilaiannya, tentunya kalau yang ada mengikuti KBM dan membuat tugas, ya tentunya nilai akan lebih bagus. Jadi Ibu harapkan sekalipun orang daring, sekalipun kita hanya belajar secara online, tapi kita serius mempelajarinya supaya adik-adik tidak ketinggalan pengetahuan dan keterampilan. Ya, nah baik untuk kelas 12 dari mata pelajaran PKK ini kita akan mempelajari 3 kompetensi dasar, ya, yaitu pertama tentang produksi massal. Ya, 3 kompetensi dasar yang akan kita ikuti, kita pelajari dalam semester ganjil ini. Yang pertama yaitu tentang produksi massal. Kedua yaitu tentang perakitan. Ya, perakitan. Baru yang ketiga adalah mengenai pengujian produk. Jadi sekali lagi, pertama, kompetensi dasar pertama adalah tentang produksi massal. Kompetensi KD kedua adalah tentang perakitan. Dan KD ketiga yaitu berbicara tentang pengujian produk. Ya. Nah, di bagian pertama ini berbicara tentang produksi massal. Ya. Tentu adik-adik sudah bisa memberi pemahaman di sini apa itu produksi massal, sekalipun belum kasih materi. Tapi kalau dilihat dari 2 suku kata ini, pasti orang sudah gambaran. Satu berbicara suku kata tentang produksi, satu adalah massal. Dari adik-adik yang mengikuti saat ini, ya, sudah tertambah dengan beberapa siswa. Ya, jadi kita akan mencari tahu apa itu produksi massal. Ya. Nah, kalau ada yang boleh mengomentari apa itu produksi? Siapa yang bisa memberikan komentar siang? Apa itu produksi? Ya. Proses membuat barang, Bu. Ya, proses membuat barang. Ya, memang benar. Karena memproduksi kita berarti membuat satu kegiatan proses untuk menciptakan satu produk. Dalam hal ini adalah barang ataupun jasa. Ada lagi yang lain boleh menyampaikan kepada Ibu apa itu produksi? Kristi Dangsa ada? Ada Kristi Dangsa? So bergabung di sini? Ada kira-kira? Bu, cuma dorang ada. Ya? Dorangnya ada. Nyendak dengar saudara ini. Ya. Siapa yang boleh kasih komentari apa itu produksi? Tadi Michelle so bilang, no? Proses untuk apa tadi Michelle? Proses untuk menciptakan proses barang. Untuk kalau yang lain? Tunggu. Hah? Siapa yang bilang tadi? Michelle, toh? Proses Iya, Bu, untuk bisa. Menciptakan memproduksi, membuat suatu barang. Suatu barang, toh? Ya. Jadi ada pengertian yang lebih luas, ya, tentang produksi. Produksi itu adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang. Itulah yang dimaksud dengan produksi. Atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam kehidupan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ya? Boleh dipahami ini adik-adik? Halo? Boleh, Bu. Boleh. Ya, Boleh. jadi apa yang dimaksud dengan produksi? Coba Rosa. Mana Rosa? Coba Rosa. Apa yang dimaksud dengan produksi tadi Ibu udah bilang? Rosa? Halo? Siapa yang boleh sampaikan ulang? Ya? Ada? Apa itu produksi?
Menambah Yang dapat nilai. dengar ini, Ros? Ya? Menambah nilai guna suatu barang. Ya, produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Jadi contoh, bahan, ya contohnya apa kira-kira? Siapa yang tahu? Contohnya kegiatan untuk menambah nilai suatu barang. Itu yang dimaksud dengan produksi. Contohnya? Ada yang boleh kasih contoh? Ada? Siapa boleh kasih contoh? Nimada. Ya. Siapa? Nimada boleh kasih contoh? Kegiatan untuk menambah nilai suatu barang atau menciptakan benda baru sehingga dapat bermanfaat bagi kebutuhan hidup manusia. Kira-kira apa? Ya, tadi Ibu bilang produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai suatu benda atau barang. Sama dengan Michelle ada bilang tadi, proses untuk menciptakan suatu barang. Tapi yang produksi ini adalah proses membuat suatu barang, artinya untuk menciptakan nilai kegunaan dari barang tersebut. Contoh, dari kayu, sepatu, baking ya, sepatu, Bu. atau papan kita bisa membuat apa? Ya? Hah? Contoh pabrik sepatu, baking buat sepatu, Dang. Ya kuat. Oh iya, membaking sepatu. DP bahan dasar, bahan mentahnya apa? Ya, misalnya kulit, kulit atau kain. Iya. Setelah dites dalam proses produksi, ya, kegiatan proses produksi akhirnya dari kulit atau dari kain dapat menciptakan satu produk sepatu, barang, toh, membawa manfaat toh manusia kebutuhan itu. Sama dengan papan atau kayu. Setelah ditebang jadi papan. Dari papan itu orang buat jadi mebel, meja, kursi, lemari, ya, gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Nah, jadi itu tuh proses, itu tuh produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna atau menciptakan satu barang baru dari barang yang so ada, misalnya dari tadi bilang dari kain sebelumnya dari bahan mentahnya dari apa? Dari benang, dari apa? Tapi setelah jadi kain dari bisa kain jadi busana, jadi sepatu. bisa jadi bikin sepatu, toh bisa bikin tas. Itu contoh-contoh konkret. Nah, itu tentang produksi. Nah, kalau kita akan belajar tentang produksi massal sekarang, tadi produksi apa tuh massal? Ya, kira-kira siapa boleh kasih tahu? Apa itu massal? Karena orang belajar tentang materi pertama adalah produksi massal. Apa itu massal? Punya orang. Ya? Nah, bagaimana? Siapa boleh jawab? Rupa orang-orang banyak begitu dong. Banyak. Massal berarti banyak. Banyak. Ya, artinya kalau maksudnya dan produksi massal ini produk ya yang dibuat dalam jumlah yang banyak. Toh? Sama dan orang bilang kalau lu masa itu adalah orang-orang, toh? Orang-orang berarti banyak. Ya. Jadi kalau terambil dari dua suku kata produksi dan massal berarti produksi yang dibuat dalam jumlah yang banyak. Diproduksi buat secara massal. Ya. Jadi secara massal dalam produk yang besar. Nah, berikut. Jadi dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa produksi massal adalah ya. Apa yang dimaksud dengan produksi massal? Siapa yang boleh kasih pemikiran sendiri? Apa itu produksi massal? Ya? Ada yang boleh tahu? Mana Elsa? Ibunya Nalia Elsa pemuka sini. Nah, ada tuh Kang Elsa berarti yang hadir, Kang. Ya? Ya. Nah, adik-adik sekarang kita
mau cari tahu apa itu produksi massal. Sudah tambah Kang, Cynthia apa ini? Cynthia Utia Rahman. Ya, hadir Cynthia? Ya, Bu. Cynthia Utia Rahman. Ada? Ada, Bu. Ya. Cynthia, so ikuti tuh materi awal ini. Nah, jadi produksi massal. Kalau menurut Cynthia apa yang dimaksud dengan produksi massal? Coba jawab pakai pikiran sendiri saja. Coba Produksi kira-kira apa itu kayak Hah? produksi dalam jumlah yang standar. yang banyak. ulang, ada pendengar. Hah? Produksi Dan dalam jumlah yang banyak. yang besar. Yang besar banyak. Jadi adik-adik, produksi massal itu adalah istilah produksi massal itu dapat orang sebutkan baru berapa yang dah cuma 9 orang ini. Ya, jadi istilah produksi massal itu terus menerus atau produksi dalam jumlah yang besar. Jadi kata lain daripada produksi massal itu orang dapat sebut bahwa produksi massal adalah produksi yang terus menerus dan dalam jumlah yang besar. Oke, boleh pahami ini? Ya. Jadi sekali lagi. Jadi sekali lagi Ibu bilang ini istilah produksi massal dapat kita pahami sebagai produksi yang mengalir terus menerus dalam jumlah yang besar. Itu maksudnya produksi massal. Tapi kalau orang mau ambil satu pengertian, ya, pengertian dari produksi massal, maka dapat kita katakan bahwa produksi massal adalah kegiatan. Ya, kita tulis kalau produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang. Ya, boleh? Ada dengar ini yang lain ini? Michelle siapa ini, Kang? Kristi Dansa. Baru ini siapa? Yang satu ini. Elsa sudah si kaya. Nah, jadi produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu ya yang sudah ditentukan spesifikasinya ya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produksi sebelumnya. Ya. Nanti adik-adik cari ya. Nanti adik-adik cari di modul tentang PKK, tentang produksi massal dalam mata pelajaran PKK. Nanti adik Ibu saya tugas cari itu. Dia pengertian daripada produksi massal. Ya, yang jelas istilah produksi massal ini dapat kita pahami sebagai produksi yang mengalir terus-menerus dalam jumlah yang besar. Tapi pengertian secara luas, produksi massal itu adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan spesifikasinya ya dalam jumlah yang besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Itu pengertian secara luas. Ya. Nah, karena dia produksi massal, produksi dalam jumlah yang banyak, maka dapat kita lihat apa ciri-ciri dari produksi massal. Ya. Ciri-ciri produksi massal. Pertama, ya, karena dia produksi massal ini adalah merupakan produksi dalam jumlah yang besar, maka ciri pertama dari produksi massal itu adalah satu, produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Itu ciri pertama. Produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, biaya per unit rendah.
Ya, mengapa biaya per unit itu rendah? Karena diproduksi dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, otomatis DP biaya atau kebutuhan, ya, biaya dalam membeli bahan baku itu tentunya sedikit, ya, karena dia mau produksi dalam jumlah yang besar. Beda yang orang cuma mau beli, mau bikin cookies satu tanpa, misalnya mau bikin cookies cake satu tanpa. Orang mesti beli DP bahan-bahan, ya, padahal nih bahan-bahan yang orang mau beli ternyata boleh jadi 2 tanpa cake. Tapi orang cuma mau bisa bikin satu tempat. Ya. Jadi ketika produksi lebih besar, ketika produksi dalam jumlah yang banyak, yang besar, maka dia biaya akan lebih mengecil daripada orang membuat hanya satu produk, ya. Ternyata bahan-bahan yang disiapkan untuk produk itu berlebihan, ya. Misalnya membuat cake tadi, bikin cookies brudel, toh beli 1 kilo tepung, misalnya setengah kilo gula, telur mesti 5 biji. Toh? Orang mau jual cuma 1 tanpa, tapi setelah orang buat jadi 2 tempat, ya. Jadi DP bahan-bahan inilah yang lebih memperkecil orang pengeluaran ketika orang mau memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Ciri ketiga. Ciri yang ketiga adalah dijual di pasar yang bebas. Ciri ketiga. Keempat, hampir tidak ada variasi produk DP ciri. Karena dalam produksi ini jumlahnya besar, DP produk, dia variasi cuma itu terus. Karena mau produksi dalam jumlah yang besar, DP model, DP bentuk cuma satu bentuk itu. Kalau diproduksi secara massal. Ya, Ibu. itu kira-kira ciri-ciri nanti dilengkapi oleh adik-adik yang mau cari di Internet. kewirausahaan tentang modul produk kreatif yang berbicara tentang produksi massal. Nah, sekarang ada kelemahan dan kelebihan. Pertama, coba perhatikan kelebihan dari produksi massal. 1. Kelebihan dari produksi massal pertama adalah hemat biaya. Nah, seperti Ibu kasih contoh tadi. Ya, 1, hemat biaya. Karena jumlah yang banyak mau baking. Jadi tentunya otomatis untuk membeli DP bahan-bahan akan lebih hemat, akan lebih berkurang daripada orang cuma membuat produksi yang cuma 1-2 produk. Ya, tapi karena dalam jumlah besar, maka biayanya jadi hemat. Karena kebutuhan akan bahan-bahan mentah, ya, itu sedikit. Berikut, kelebihan yang kedua, efisiensi waktu. Dan yang ketiga adalah tingkat produksi cepat dan akuratnya tinggi. Itu DP kelebihan. Sekarang DP kelemahan. Kelemahan pertama, kurangnya beragam variasi produk. Pertama, DP kelemahan. Kalau tadi kelebihan, ya, kelebihannya hemat biaya. Kedua, efisiensi waktu. Karena baking banyak, DP waktu jadi efisien. 3, tingkat produksinya cepat dan akurat. Ya. Sekarang kelemahan. Kelemahan pertama adalah kurang beragam variasi produknya. Ya, karena memang kalau produksi massal adik-adik cuma boleh satu macam model atau macam bentuk kong diproduksi secara banyak. Karena kalau mau bikin beberapa variasi model, ya, berarti mesti produk yang tidak bisa produk terus-menerus. Namanya produksi massal, dia harus produksi terus-menerus, toh itu dia mengalir. Tapi kalau dia banyak variasi, banyak bentuk yang mau diproduksi, ya berarti itu satu bentuk tidak bisa terus-menerus orang baking. Mesti ganti nih, ada DP
model lain lagi atau bentuk yang lain, ya. Sehingga bukan produksi massal kalau ini. Ya. Jadi kurang beragam, jadi DP kelemahan kurang beragam DP variasi produk. Sebab yang orang memproduksikan itu adalah satu produk, satu bentuk, satu model yang orang produksikan. Kedua, kelemahan yang kedua, biaya mesin mahal. Biaya mesin mahal. Ya. Dua, biaya mesin mahal. Ya, memang karena produksi massal ini mau produksi banyak dan secara terus menerus, tentu harus pakai mesin yang tidak mudah mau menghambat, terhenti, ya. Jadi dia mesti pakai mesin yang lebih bagus, karena dia produksi terus menerus. Jadi memang sih perlu mesin atau ya alat yang memang dipakai secara terus menerus itu dia bisa berproduksi dengan baik, ya. Sementara kelemahan yang ketiga, ya, tidak ada jaminan, ya. Yang ketiga itu tidak ada jaminan produk yang lain, ya. Jadi yang ketiga, kelemahan yang ketiga, tidak ada jaminan produk yang lain. Inilah kelebihan dan kelemahan daripada produksi massal. Nah, adik-adik,